Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dandi Adam. Saya mahasiswa vokasi akuntansi tahun 2021. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi geografi tentang tentang sebaran bioma. Bioma itu apa sih? Kalau kalian sudah belajar biosfer, biosfer itu kan lapisan bumi, permukaan air atau atmosfer, tempat kehidupan organismenya. Nah, kalau bioma ini adalah makhluk hidup, makhluk hidup. Kita ini makhluk hidup ya, makhluk hidup yang menghuni biosfer, yang menghuni biosfer. Nih, jadi bioma itu pada umumnya menempati wilayah yang luas. Bioma berbentuk sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan organisme yang hidup. Nah, isi dari bioma ini ada flora dan fauna. Kalau misalnya kalian belum tahu, flora itu tumbuhan ya, tum, tum, flora itu tumbuhan, dan fauna itu hewan ya, fauna itu hewan gitu. Jadi hewan ini dibagi berdasarkan biosfer yang kan di permukaan bumi itu beda-beda ya. eh, ada iklimnya juga beda-beda, cuaca juga beda-beda. Maka dari itu flora flora dan faunanya juga beda-beda juga tergantung sama iklimnya. Yang pertama nih, persebaran komunitas flora di dunia. Yang pertama dari si Hart Merrim ini, dia meneliti pada tahun 89 di Gunung San Francisco dari kaki hingga puncaknya. Ternyata dia tuh menemukan perbedaan flora yang ada di gunung ini nih. Nih, tuh. Tuh, dan itu tuh disebabkan karena temperatur berubah sesuai dengan ketinggian dan garis lintang, di garis lintang selatan dan utara. Dia berkesimpulan bahwa tipe tumbuhan di suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur. Dia juga membuktikan faktor kelembapan ternyata lebih berperan dalam mempengaruhi jenis tanaman daripada faktor temperatur. Gitu. Nah, ini jadi semakin tinggi, yang paling atas nih ada tundra. Tundra ini seperti lumut-lumutan ya. Terus agak turunan dikit ada taiga, turunan dikit ini ada hutan gugur, semak belukar dan gurun pasir. Jadi ini semakin ke sini semakin panas gitu ya. Dan semakin ke atas nih semakin tinggi semakin dingin gitu. Gitu deh. Nih, semakin tinggi letak suatu tempat, suhu udara semakin rendah atau dingin. Demikian pula garis lintang. Kalau dari tropis menuju kutub, udara semakin menurun dingin gini. Nah, pembagian di flora di dunia tersebar di daerah daratan dan perairan, baik yang dapat di air tawar maupun air laut. Nama flora yang hidup di daratan ya, seperti yang udah kita sering ketemu mungkin gitu ya, pohon-pohon, pohon apa, mangga, durian dan lain sebagainya gitu. Secara umum flora yang hidup di daratan diklasifikasikan menjadi nih ada padang rumput, tumbuhan gurun, tundra, hutan tropis, hutan gugur, dan taiga. Nah, di Indonesia ini, sesuai dengan iklim Indonesia, biasanya Indonesia nih banyak hutan tropis di Indonesia ya. Terus ada flora yang hidup di air tawar juga. Selain di air laut, ada juga di air tawar gitu. Kalau air tawar itu di air danau, sungai, dan rawa. Jenis tumbuhannya tuh ada eceng gondok, ganggang, teratai, lumut, dan talas. Ada pula yang hidup di air tawar maupun air asin, yaitu bakau dan nipah. Kalian pernah lihat pohon bakau nggak? Yang biasanya di pinggir pantai gitu. Setelah itu, flora hidup di air asin. Ya, tahu lah ya, rumput laut gitu biasanya. Huruf di air asin terdapat di dasar laut, perairan dangkal di mana sinar matahari dapat tembus sampai ke dasar laut. Biasanya kalau udah nyampe dalam banget sampai matahari nggak bisa masuk tuh udah nggak ada lagi tumbuhan-tumbuhannya gitu. Nah, tumbuhannya rumput laut, ada lumut juga ada, ganggang dan fitoplankton gitu. Flora yang biasa kita lihat adalah tumbuhan yang hidup di daratan, sedangkan flora yang hidup dalam air susah untuk kita amati gitu. Nah, ini pembagian jenis komunitas flora yang terbentang di daratan. Itu ada padang rumput. Padang rumput ini terbentang daerah tropika sampai dengan daerah subtropika. Curah hujan padang rumput pada umumnya
250 sampai 550 mm per tahun. Pada beberapa padang rumput curah hujan bahkan mencapai 1000. Tapi turunnya hujan tidak teratur. Hujan yang tidak teratur dan porositas yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit untuk mengambil air. Tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan itu adalah rumput. Makanya namanya padang rumput ya. Karena rumput ternyata yang bisa beradaptasi gitu. Daerah padang rumput relatif basah, seperti di Amerika Utara, rumputnya dapat mencapai 3 meter. Waduh, tinggi banget ya. Misalnya rumput-rumput bush steam, Indian grasses. Sedangkan daerah padang rumput yang kering mempunyai rumput yang pendek. Contohnya adalah rumput buffalo grasses dan rumput grama. Nah, kadang rumput dibedakan lagi menjadi beberapa bagian gitu, beberapa macam. Yang pertama ada tundra, terdapat di daerah bersuhu dingin dan curah hujan rendah. Kondisi seperti ini mengakibatkan jenis tumbuhan yang ada adalah rumput-rumput kerdil. Terus ada prairie, terdapat daerah curah hujan yang berimbang dengan musim panas. Rumput di prairie lebih tinggi dibandingkan tundra. Terus ada stepa daerah yang curah hujannya tinggi. Oke, prairie tadi berimbang, ini tinggi ya stepa. Stepa hubungannya tidak terus dia rumput-rumput pendek dan diselingi oleh semak belukar gitu. Berarti kalau misalnya di itu tundra paling tinggi gitu ya. Tundra lebih kecil dari prairie. Prairie lebih kecil dari stepa gitu kira-kira. Tumbuhan yang biasa tahan di savana. Tumbuhan yang biasa tahan hidup di daerah savana adalah jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah. Biasanya berupa rumput-rumput tinggi, diselingi semak-semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Selain ada padang rumput, ada juga savana gitu. Savana ini dibagi beberapa bagian. Ada belukar tropik, hutan sabana, sabana, dan semi arid. Belukar tropik tumbuhnya jenis semak-semak pada musim hujan tumbuh dengan mudah. Hutan sabana tumbuh dengan sistem menjalar dan menutupi tanah. Pohon tinggi jarang. Sabana padang rumput yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Terus ada semi arid, itu daerah yang jarang hujan sehingga tumbuh semak-semak belukar. Selanjutnya ada flora gurun nih. Flora gurun itu seperti yang kita udah tahu ya, tumbuhan-tumbuhan yang di gurun kan seperti kaktus gitu ya. Jadi tumbuhan kaktus itu udah beradaptasi sedemikian rupa sehingga dia bisa hidup di daerah yang kering. Gimana cara dia beradaptasi? Dengan cara daun dia berubah menjadi duri dan akar dia sangat panjang untuk menggapai air di daerah sekitarnya. Karena kan susah ya nyari air di gurun ya. Gitu. Eh, Oke, curah hujannya kan cukup rendah nih. Curah hujan cukup rendah, sekitar 250 mm per tahun atau bahkan kurang. Hujan lebat jarang terjadi dan tidak teratur. Matahari sangat terik dan penguapan tinggi sehingga suhu siang hari sangat panas. Pada saat musim panas suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, ada juga perbedaan suhu di gurun itu siang dan malam. Nah, suhu di gurun siang tuh panas banget, sedangkan malam tuh dia bakal jadi dingin banget gitu. Jadi tumbuhan tuh harus sangat beradaptasi dengan iklim gurun ini gitu kira-kira. Selanjutnya ada tundra. Nah, tundra ini ada di bagian bumi utara ya, di bagian tempat yang dingin gitu. Kutub utara gitu kali ya. Dan kebanyakan terletak di daerah bukan kutub utara gitu. Nah, daerah ini memiliki musim dingin yang panjang serta gelap dan musim panas yang panjang serta terang terus-menerus. Daerah tundra dapat mengalami gelap berbulan-bulan karena kan dia di ujung gitu. Jadi matahari itu jarang banget lewat gitu. Nah, di daerah tundra ini nggak ada pohon. Dia kebanyakan tumbuhan-tumbuhannya tuh kayak tanaman pendek seperti semak, lumut, terus sphagnum dan lichenes nih jenis lumutnya ya, namanya lumut lumut kerak gitu. Gitu. Jadi dan dia bilang kalau pada musim pertumbuhan pemandangan di tundra ini sangat bagus, sangat rendah. Selanjutnya aja ya. Selanjutnya hutan tropis. Hutan tropis itu yang biasa ada di Indonesia. Di Indonesia sih biasanya. Iya, karena kan Indonesia iklimnya tropis ya. Cuma ada hujan sama panas. Tuh, hutan bebas tropis maksudnya mempunyai persamaan sepanjang tahun.
hutan basah cukup mendapat air dan keadaan alamnya memungkinkan terjadi pertumbuhan yang lama, sehingga komunitas hutan tersebut akan kompleks. Di hutan tropis ini pohon biasanya setingginya sampai 20-40 meter dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi yang mengakibatkan dasar hutan menjadi gelap. Hutan tropis memiliki kelembapan yang tinggi dan suhu rata-rata 25 derajat. Pada hutan basah tropika selain pohon tinggi terdapat tumbuhan yang khas yaitu liana dan epifit. Liana dan epifit itu adalah liana itu adalah rotan dan epifit adalah anggrek. Dan di hutan tropis ini biasanya pohonnya besar-besar ya. Gitu. Rotan Indonesia banyak tumbuh di daerah Kalimantan nih. Daerah Kalimantan, di hutan basah tropika di Indonesia sangat kaya akan tanaman anggrek yang indah dan pesona. Ada nih salah satu tanaman anggrek yang cuma ada di Indonesia. Itu namanya anggrek hitam dan itu bagus banget dan itu menjadi incaran oleh kolektor-kolektor bunga di seluruh dunia. Jadi anggrek hitam itu sekarang mungkin udah jarang ya karena banyak banget yang pengen yang memburu gitu. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur ini beriklim sedang. Ya karena namanya gugur gitu ya, nggak ada daunnya hutannya. Ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak terlalu tinggi, antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Setelah ada musim dingin dan musim panas. Musim yang mendahului musim dingin disebut musim gugur. Jadi musim gugur dulu, itu musim dingin gitu. Sejak musim gugur sampai musim semi, tumbuhan yang menahun pertumbuhannya terhenti. Tumbuhan semusim mati pada musim dingin dan tinggal bijinya aja. Tumbuhan yang tahan dingin dapat berkecambah hingga menjelang musim panas. Jadi tumbuhan ini beradaptasi untuk dengan cara menggugurkan daun-daunnya gitu ya. Kalau misalnya di gurun tadi kan beradaptasi dengan daunnya menjadi duri dan akarnya menjadi sangat panjang untuk menggapai air. Kalau ini dia menggugurkan daun-daunnya begitu. Tumbuhannya sih masih hidup, cuman daunnya aja berguguran gitu. Terus ada taiga. Taiga itu adalah hutan pohon pinus yang daunnya seperti jarum. Pohon-pohon yang biasa hidup di hutan taiga biasanya konifer, terutama pohon spruce, aldes, birch, dan juniper. Daerah taiga merupakan bioma yang hanya terdiri atas satu spesies pohon. Taiga kebanyakan di belahan bumi bagian utara. Daerah Siberia, Rusia, Kanada Tengah, dan Utara. Dan masa pertumbuhan musim panas berlangsung antara 3 sampai 6 bulan gitu. Sekarang oke. Nah, ini udah bagian flora tadi udah ada hutan gugur, taiga, gurun, tundra, hutan tropis, padang rumput ya. Selanjutnya ada fauna gitu. Fauna tuh kita udah sering banget lah ya, udah sering denger gitu. Tuh hewan-hewan gitu ya. Oke. Nah nih pada tahun 1876 Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran fauna menjadi 8 wilayah, yaitu Ethiopian, Palearktik, Oriental, Australian, Neotropikal, Nearktik, Oceanic, dan Antartik. Nah, Indonesia itu di bagian mana? Ayo kita coba cari tahu. Wilayah Ethiopian. Nih, wilayah Ethiopian tuh yang biasa di Afrika ya. Meliputi benua Afrika dari sebelah selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Hewan yang khas nih. Ada gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, dan jerapah. Terus ada mamalia padang rumput seperti zebra, antilope, kijang, singa, antelope ya mungkin ya bacanya, jerapah, harimau, dan mamalia makan serangga yaitu terenggiling. Terus mamalia endemik di wilayah ini adalah kuda nil yang hanya terdapat di Sungai Nil Mesir. Waduh, aku juga baru tahu nih. Ternyata kuda nil itu cuma ada di Sungai Nil. Pantas sih namanya kuda nil. Terus ada wilayah Palearktik. Palearktik ini daerah yang dingin-dingin ya. Meliputi hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah dekat Kutub Utara, sampai pegunungan Himalaya. Kepulauan Inggris di Eropa Barat, sampai Jepang, Selat Bering, di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Kondisi lingkungannya bervariasi, baik perbedaan suhu, curah hujan, maupun kondisi permukaan tanah, yang menyebabkan faunanya juga bervariasi. Faunanya juga bervariasi. Beberapa jenis parapletik yang bertahan hidup di lingkungan aslinya itu panda di Cina. Nah, panda di Cina, terus ada unta di Afrika Utara.
Binatang kutub seperti rusa kutub, kucing kutub, beruang kutub, dan binatang-binatang berasal dari wilayah ini antara lain kelinci, jenis tikus, berbagai spesies anjing, kelelawar, bajing, kijang, telah menyebar ke wilayah lainnya gitu. Selanjutnya wilayah Nearktik, yaitu wilayah persebaran meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat Kutub Utara, dan Greenland. Hewan khas ini adalah ayam kalkun, liar, tikus berkantung di Gunung Pasifik Timur, bison, muskox, karibau, domba gunung. Dan ini juga terdapat berbagai jenis hewan yang ada di wilayah Arktik seperti kelinci, kelawar, anjing, kucing, dan bajing. Terus ada wilayah neotropikal, wilayah ini meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan bagian besar Meksiko. Wilayah ini berasal dari iklim tropik, bagian selatan beriklim sedang. Hewan endemiknya adalah, nah nih, ikan piranha dari Sungai Amazon ya biasanya ya. Terus belut listrik juga dari Sungai Amazon. Terus ada lama, sejenis unta, ilama mungkin namanya. Di padang pasir, Atacama, Peru. Tapir, kera hidung merah, wilayah netropikal sangat terkenal wilayah fauna vertebrata, sehingga jenisnya sangat beragam dan spesifik seperti beberapa spesies monyet, terenggiling, beberapa jenis reptil, buaya, ular, kadal, dan spesies burung. Dan ada sejenisnya kelelawar penghisap darah. Ini sama banget ya teman-teman. Nah, wilayah oriental nih. Wilayah oriental nih biasanya di Asia, Indonesia juga termasuk nih wilayah oriental. Wilayah ini tersebar di ASEAN Asia, Asia Selatan, Asia Tenggara, tuh Indonesia ya. Fauna Indonesia masuk wilayah ini hanya Indonesia bagian barat. Nah, Indonesia tuh karena besar ya, itu terbagi menjadi tiga. Ada wilayah oriental dan peralihan dan wilayah Australian gitu. Wilayah oriental tuh yang Indonesia di bagian nih. Kalau misalnya kita gambar nih ya. Indonesia mungkin gini, 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 itu ya kira-kira Indonesia begini. Nah, dibagi tiga nih garisnya set. Nah, ini oriental, ini peralihan, dan ini australis gitu. Nah, hewan yang khas di wilayah ini adalah ada harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Hewan lainnya adalah badak bercula dua, gajah, beruang, antilop, dan berbagai jenis reptil dan ikan. Ada jenis hewan yang hampir sama di wilayah Ethiopia. Kenapa sama? Karena iklimnya juga hampir sama. Menunjukkan bahwa Asia Selatan dan Asia Tenggara pernah menjadi satu daratan dengan Afrika, begitu kira-kira teman-teman. Terus wilayah Australia. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Beberapa hewan khas wilayah ini adalah kanguru, kiwi. Kiwi ini kayak burung ya, burung kiwi namanya. Koala, cocor bebek, jenis mamalia bertelur. Dan terdapat beberapa jenis burung yang khas, seperti cendrawasih. Ini cantik banget nih burung cendrawasih. Terus ada burung kasuari, burung kakatua, dan burung betet. Kelompok reptil biasanya buaya, kura-kura, dan lapitos. Wilayah oseanik, wilayah fauna ini tersebar di kawasan Kepulauan Samudra Pasifik. Daerah persebaran meliputi Selandia Baru, pulau-pulau kecil di sekitar Oceania. Dan wilayah ini merupakan pengembangan di wilayah Australia daratan dengan spesifikasi. Nah, ini terputus ya teman-teman. Mungkin akan dilanjutkan oleh kakak selanjutnya ya. Mungkin itu aja dari saya dan Diadam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.